survei terbaru indikator, DPR dan partai politik paling kurang dipercaya publik dibanding lembaga-lembaga strategis lain. Menurut survei itu, dari 12 institusi demokrasi yang disurvei, DPR dan partai politik menempati posisi terendah, yakni posisi 11 dan 12. DPR di posisi 11 dengan presentasi kepercayaan publik hanya 63,4%. Sementara partai politik berada di posisi 12 dengan presentasi kepercayaan publik sebesar 61,8%. Ini berbeda jauh dengan posisi pertama dan kedua yang ditempati oleh TNI dan Presiden. TNI menempati posisi pertama dengan presentasi kepercayaan publik sebesar 94,7%, sementara Presiden menempati posisi kedua dengan presentasi kepercayaan publik sebesar 82,8%. Ketimpangan kepercayaan publik ini menunjukkan tidak sehatnya demokrasi kita. Jadi seperti sekarang, ya partai politik jadi tidak lagi mencerminkan demokrasi yang sesungguhnya, tapi juga sudah menjadi semacam autokrasi dan juga semacam oligarki di dalam partai politik itu sendiri. Ya saya kira ini juga memerlukan satu reformasi yang agak serius tentang kehidupan partai politik ini. Dan kemudian juga bagaimana kita merekrut anggota calon-calon dari anggota DPR dengan sistem yang seperti sekarang ini, ya siapapun yang muncul itu tidak ada lagi nomor urut, ya orang itu tidak perlu lagi melalui proses pengkaderan di dalam partai itu, tidak diuji kemampuannya. Tapi karena dengan sistem pemilu kita sekarang ini, ya ujung-ujungnya politik itu transaksional. Ya siapa punya duit, ya kans untuk menang itu besar sekali. Dan kemudian siapa yang populer, ya populer pun ya ada duit juga. Atau kadang-kadang yang modal popularitas itu kemudian direkrut, kemudian dibiayai oleh partai, jadilah sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan kemudian menimbulkan banyak masalah karena mereka tidak paham sebenarnya apa yang harus diperjuangkan. Demokrasi kita menurut saya bukan terancam, tetapi ini kabar buruk bagi demokrasi karena kita butuh juga tadi di luar pemerintahan. Kalau semuanya bergabung di dalam pemerintahan, bagi dulu kekuasaan di parlemen dan diburukan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman pendengar, terima kasih sudah bersama kami dalam podcast Cakap Demokrasi. Perkenalkan, nama saya Rania Syabila Zahra dan rekan saya hari ini. Dan saya Zahra Junin Tahira. Hari ini kita akan mendiskusikan satu isu penting dalam dinamika politik Indonesia, yaitu krisis kepercayaan generasi muda terhadap partai politik. Dalam beberapa tahun terakhir, kita melihat bagaimana Indonesia mengalami berbagai perubahan sosial dan politik yang cukup cepat. Generasi muda tampil sebagai kelompok yang sangat aktif dalam isu-isu publik, namun pada saat yang sama, banyak di antara mereka merasa semakin jauh dari partai politik. Padahal, partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi yang memainkan peran sentral dalam proses representasi. Ketika generasi muda mulai kehilangan kepercayaan, ini tentu menjadi sinyal yang harus diperhatikan. Untuk membantu kita memahami isu ini secara lebih mendalam, hari ini kita sudah ditemani oleh narasumber kita, Pak Fajar. Sebelum masuk ke pembahasan, kami mempersilakan Pak Fajar untuk mengenalkan diri terlebih dahulu. Oke, selamat siang semuanya, teman-teman. Saya Fajar Nur Sahid. Saya peneliti senior di LP3S. LP3 itu lembaga think tank ya, lembaga think tank yang memang berkecimpung dalam kajian-kajian sosial politik. Saya pernah jadi direktur di sana tahun 2018 sampai 2022. Sekarang sudah mantan dan sebagai peneliti biasa. Selain itu saya juga memegang jurnal Prisma. Jurnal Prisma itu jurnal yang terbit lama sekali sejak tahun 71 sampai sekarang. Mengajar juga pernah di UPN, mengajar di sana dan aktif di berbagai komunitas diskusi di luar. Itu ya, saya kira. Terima kasih Pak Fajar. Baik, kita mulai ke diskusinya. Baik, Pak Fajar, untuk membuka diskusi, kami ingin meminta pandangan Bapak terlebih dahulu nih. Ketika kita berbicara mengenai krisis kepercayaan generasi muda terhadap partai politik, apa yang sebenarnya dimaksud dengan krisis tersebut? Kita sering mendengarkan
orang bilang bahwa politik itu kotor, misalnya politik itu dia korup, politik itu kemudian manipulatif dan sebagainya, atribut-atribut yang sering dilontarkan orang pada politik, karena dihasilkan dari proses-proses yang sangat buruk, sehingga mereka kemudian menganggap itu terjadi dan itu dibenarkan. Padahal kan sebetulnya politik itu ya mulia kan sebetulnya. Nah, mengapa terjadi? Ya karena tadi, kalau teman-teman bilang bahwa parpolnya itu bermasalah, mereka sumber dari sengsara itu, mereka korup, mereka manipulatif dan sebagainya. Sehingga anak-anak muda kemudian merasa bahwa kalau begitu ya memang politik seperti itu kan kotor. Sehingga mereka kehilangan kepercayaan terhadap proses politik, mereka juga kemudian sangat tidak menyukai berbagai macam afiliasi dengan partai politik, sehingga mereka juga somehow ya kemudian tidak mau terlibat dalam partai politik. Ini yang menurut saya menjadi gambaran umum kalau kita mau menyebut krisis itu seperti apa yang tadi, krisis bahwa orang tidak lagi percaya pada politik, khususnya pada partai politik gitu, ya kan? Baik, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan kedua, jika melihat perjalanan politik Indonesia, tentu krisis ini tidak muncul tiba-tiba. Menurut Bapak, sejak kapan tanda-tanda penurunan kepercayaan ini mulai terlihat dan faktor apa yang paling dominan memicunya? Iya, saya mau bicara dari sisi periode waktu setelah reformasi aja ya, supaya kemudian tidak terlalu jauh diskusinya. Menurut saya, kapan ini mulai terjadi krisis yang akut terhadap partai politik? Menurut saya ya, ketika reformasi itu kemudian dalam 1-2 dekade pemilu berhasil gagal membuktikan bahwa partai politik adalah sebuah organ yang bisa menampung aspirasi masyarakat dan anak muda gitu. Kalau mau cerita ya mungkin pemilu-pemilu setelah reformasi 99 2004 pasti bagus. Lalu sesudahnya mungkin 2009 ke sini itu yang kemudian orang mulai, anak muda ya, mulai agak sedikit kehilangan kepercayaan terhadap partai politik karena mereka merasa loh kok sama aja gitu dengan Orde Baru. Loh kok partai politik nggak ada bedanya, baik yang misalnya pakai atribut agama dengan yang tidak, kok sama aja kelakuannya, semuanya juga korup semuanya gitu kan. Nah saya kira kalau ditanya kapan mulainya, ya mungkin periode-periode 2 kali pemilu setelah reformasi itu mulai agak muncul orang mulai tidak lagi percaya pada partai politik. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Banyak yang beranggapan bahwa anak muda itu apatis, padahal seringkali mereka tuh justru aktif dalam gerakan sosial atau komunitas non-formal. Apakah sebenarnya krisis ini tuh lebih disebabkan oleh jarak komunikasi dan interaksi antara partai politik dan anak muda? Iya, komunikasi itu penting ya. Kalau teman-teman tahu, komunikasi itu kan pernah diibaratkan sebagai sebuah keajaiban. The miracle duty is communication, itu prinsip yang diajarkan di komunikasi politik. Nah, menurut saya dalam konteks itu, kalau saya ditanya apakah itu karena komunikasi yang gagal oleh partai politik dan anak muda, saya kira iya. Anak-anak muda itu seharusnya kan di-engage ya, dilibatkan dalam proses-proses yang menggambarkan partisipasi yang tadi. Mereka itu aktivis, mereka atau orang yang sangat peduli dengan hal-hal yang sifatnya sosial, aspek itu harusnya partai politik juga melihat ini sebagai itu. Nah, parpol kita sayangnya lagi-lagi gagal melakukan political engagement itu karena anak muda hanya semata-mata dianggap sebagai pendulang suara saja ketimbang sebagai orang yang bisa berkontribusi lebih jauh. Padahal kan sebetulnya mereka anak-anak muda yang potensial. Mereka kemudian nggak pernah dilibatkan dalam proses-proses yang substantif. Mereka tidak pernah dilakukan kaderisasi misalnya, dan itu banyak data yang menyebabkan parpol itu gagal melakukan kaderisasi, dan semua itu kemudian membuat anak muda merasa politik itu berjarak dengan mereka gitu. Dan itu terjadi sampai sekarang saya kira. Sekarang ke pertanyaan selanjutnya. Sekarang ketika kita melihat contoh yang sering menjadi sorotan, seperti anggapan bahwa PDI Perjuangan kurang membuka ruang regenerasi, menurut Pak Fajar, apa yang menyebabkan pandangan seperti ini berkembang di kalangan generasi muda? Iya, suka nggak suka kita harus bilang bahwa itu terjadi bahwa PDI Perjuangan dengan segala dinamika yang terjadi itu memang partai yang gagal ya dalam melakukan kaderisasi karena ketuanya tidak pernah berganti dari sejak tahun 90-an bahkan Ibu Mega itu. Ya orang lalu kemudian bilang bahwa kan itu karena tuntutan aspirasi publik. Iya, tapi
dalam kacamata yang lebih sehat, partai politik harus dibaca sebagai lembaga yang seharusnya bisa melakukan sirkulasi elit secara reguler, kan ketuanya diganti-ganti gitu kan. Nah kalau kita kemudian mau menilai PDIP Perjuangan, saya kira salah satu partai yang gagal melakukan itu, lepas dari bahwa mereka mungkin punya argumentasi gitu ya, bahwa Ibu Mega masih punya pengaruh, masih punya karisma. Justru itulah kemudian karisma-karisma itu harus betul-betul dinegosiasikan dengan lebih rasional. Parpol itu, Mbak, itu adalah organisasi. Apapun organisasi itu, mandatnya harusnya dia melakukan depersonalisasi figur. Ya, mengapa orang bikin organisasi? Karena supaya figur-figur itu dikumpulkan sehingga yang terjadi adalah kolegialitas, kelembagaan yang jalan. Nah, kalau ada figur yang kuat, lalu ada orang yang menjadi kayak semacam darah biru di partai atau macam-macam, itu menggambarkan ada sebuah dinamika yang kurang sehat di partai itu. Apapun partainya, gitu, bukan hanya PDI Perjuangan ya. Nah, saya kira tadi, jadi harus mulai dipikirkan cara-cara untuk melakukan sirkulasi elit itu supaya lebih bisa terbuka dan lebih bisa memungkinkan orang-orang lain juga duduk dalam sirkulasi elit itu. Baik Bapak, jika memang ada persepsi demikian, langkah apa yang menurut Pak Fajar dapat dilakukan PDI Perjuangan untuk memperbaiki hubungan dan membangun kembali kepercayaan anak muda? PDIP harus membuktikan dirinya sebagai partai yang reformis menurut saya, karena reformis itu adalah keterbukaan untuk menerima segala macam yang sifatnya lebih ke perubahan gitu ya, karena itu adalah bagian-bagian dari karakteristik anak muda gitu kan. Anak muda itu kan suka perubahan, nggak ada anak muda yang maunya status quo kan, teman-teman kan saya kira tahu bahwa anak muda ya progresif, perubahan gitu-gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, harus ada mekanisme yang memungkinkan bahwa mungkin kalau ketua umumnya itu adalah bagian dari klaim sejarah atau apa gitu ya, karena itu masih keturunan dari proklamator Pak Soekarno gitu ya. Harus ada cara-cara untuk meyakinkan bahwa pada level tertentu di kepengurusan anak muda bisa terlibat, masuk gitu. Dan itu harus kemudian di dalam posisi strategis, bukan sekedar kemudian posisi-posisi yang sekedar nempel gitu. Nah kalau itu bisa dilakukan oleh PDI Perjuangan, saya kira klaim tadi bahwa PDI itu nggak akomodatif pada anak muda mungkin akan terbantahkan gitu. Nah yang ketiga adalah menurut saya PDIP harus membuktikan dirinya sebagai partai yang bisa memperjuangkan aspirasi anak muda gitu. Karena banyak sekali hal-hal yang sekarang ini anak muda itu agendanya nggak ada yang peduli gitu kan. Agenda-agenda tentang misalnya ya soal-soal kebebasan ekspresi misalnya, berpendapat itu kan anak muda itu kan sangat getol-getolnya memperjuangkan, mereka kan sangat aktif ya. Nah bisa nggak partai seperti PDIP misalnya melakukan akomodasi itu, bahwa mereka berdiri paling depan untuk mengakomodasi berbagai macam ekspresi anak muda itu supaya tidak terkebiri gitu aspirasinya. Kalau itu dilakukan, maka mungkin PDIP akan bisa itu menjadi anak muda. Kita juga melihat bagaimana kasus-kasus korupsi, misalnya yang pernah melibatkan kader Partai Nasdem, turut menambah ketidakpercayaan publik. Dalam pandangan Bapak, seberapa besar pengaruh kasus-kasus seperti ini terhadap persepsi anak muda terhadap partai politik secara umum? Itu besar. Tadi saya sebut ya, hal-hal yang sifat manipulatif, koruptif itu kan bagian dari karakter yang melawan karakter anak muda. Ya, anak muda itu kan orang yang masih idealistik. Mereka juga punya mimpi tentang bagaimana pemerintahan itu dikelola dengan cara-cara yang lebih bersih gitu kan. Mereka juga punya bayangan tentang figur-figur politik yang lebih bersih, yang bisa menjanjikan janji-janji yang lebih baik gitu ya. Nah kalau misalnya ada petugas partai atau siapapun yang menjadi kepanjangan tangan dari partai pemerintahan dalam korupsi, itu efeknya bisa serius. Anak muda menjadi punya kebenaran bahwa kalau gitu memang ngapain juga kemudian harus masuk partai misalnya, ngapain juga harus kemudian mendukung partai itu kalau ujung-ujungnya juga korupsi juga gitu kan. Jadi menurut saya aspek-aspek koruptif itu menjadi faktor yang sangat besar membuat anak muda itu kemudian lagi-lagi ya merasa bahwa politik itu begitu emang ya gitu. Emang kita nggak bisa berpolitik dengan cara-cara yang lebih soft dan lebih bersih ya. Nah ini yang kemudian nggak terjawab kan. Nah, menurut saya sepanjang masih ada perilaku koruptif di partai, perilaku yang sifatnya abuse of power itu, saya kira
anak muda akan berpikir 1000 kali untuk masuk politik gitu. Baik Bapak, jadi ketika kepercayaan publik muda terus menurun, tentu ada implikasi lebih luas bagi masa depan demokrasi. Apa risiko jangka panjang yang mungkin muncul jika kondisi ini dibiarkan tanpa adanya pembenahan? Jangka panjang saya kira akan menjadi apatis ya orang. Orang menjadi betul-betul nggak mau lagi bersinggungan dengan politik. Orang merasa politik itu hantu tanda kutip gitu, yang mengerikan, hantu yang membuat orang itu konflik selama semuanya gitu. Kalau ini nggak diantisipasi, maka ke depan itu partai-partai akan kehilangan basis legitimasi yang sangat akut. Partai itu kan dia butuh pemilih. Kan? Pemilih itu sebagian besar kalau kita lihat anak muda, ya kan 56% pemilih kita tahun 2024 anak muda. Nah kalau anak mudanya misalnya sudah merasa bahwa politik itu begitu, stigmanya jelek, mereka kemudian nggak mau berpartisipasi, nanti bisa bayangkan itu akan banyak sekali gelombang golput misalnya, banyak sekali gelombang orang yang nggak mau berdiri politik, yang itu akan merugikan bangsa ini jangka panjang karena generasi kan berganti gitu. Lah kalau anak-anak yang sudah nggak mau masuk politik sekarang, terus ke depan kita mau menaruh pada siapa harapannya kan gitu, ya kan pada kalian semua gitu. Itu akan berisiko seperti itu dalam jangka panjang. Indonesia akan rugi sekali karena anak mudanya apatis dan nggak mau peduli sama masa depan demokrasinya. Baik Pak, sebagai penutup diskusi ini, menurut Bapak, langkah konkret apa yang harus dilakukan partai politik untuk mengembalikan kepercayaan generasi muda dan membuat mereka merasa bahwa partai adalah ruang yang relevan untuk berpartisipasi? Partai itu kan punya beberapa fungsi dasar ya, ada fungsi representasi, ada fungsi agregasi, ada fungsi pelembagaan, kaderisasi dan sebagainya. Menurut saya, partai-partai itu harus bisa memerankan semua dengan optimal. Soal presentasi misalnya, bagaimana partai itu bisa menjamin bahwa orang-orang yang dia dudukan di DPR, di DPRD itu adalah kepanjangan tangan partai yang sekaligus orang yang paling baik yang mereka bisa promosikan. Jangan sampai mereka misalnya memilih wakil-wakil yang tidak berkualitas, wakil-wakil yang tidak punya rekam jejak yang baik gitu kan. Ya, sehingga kalau itu terjadi, maka representasi itu akan sangat dekat dengan masyarakat. Masyarakat merasa terwakili. Belum lagi dengan agenda-agenda yang diperjuangkan di DPR. Jangan sampai mereka merasa, mereka kemarin terpilih kok sekarang tiba-tiba yang dibahas beda nih gitu. Kok mengesan undang-undang ini itu yang kita nggak merasa itu penting gitu kan. Representasinya terus dijawab. Yang kedua, aspek artikulasi atau agregasi kepentingan. Apakah mungkin partai politik itu bisa melakukan addressing fungsi-fungsi itu, misalnya kan masyarakat itu kan punya banyak sekali concern ya soal misalnya harga-harga bahan pokok yang tinggi misalnya, soal lapangan pekerjaan, itu harus bisa diagregasi oleh partai politik, disampaikan oleh publik dan mereka diperjuangkan di situ gitu untuk memperkuat tadi representasinya. Yang ketiga adalah aspek pelembagaan kaderisasinya. Suka nggak suka, parpol itu harus berpikir soal regenerasi jangka panjang. Mereka harus bisa melakukan kaderisasi dengan baik. Celakanya, Mbak, ini ya, dalam banyak kajian, pelembagaan parpol itu gagal total. Saya udah punya banyak data studi-studi tentang itu. Data BPS misalnya soal demokrasi gagal, data survei gagal, UNDP punya data gagal, menggambarkan bahwa partai itu sama sekali nggak memikirkan soal kaderisasi. Padahal kan ini bagian dari fungsi mereka yang basic ya, tadi representasi, artikulasi atau agregasi dan kaderisasi. Nah kalau fungsi dasar saja mereka nggak bisa, gimana kemudian mereka mau mendapat kepercayaan gitu. Kalau kembali ke pertanyaan, bagaimana supaya mereka bisa mendapat kepercayaan? Ya optimalkan fungsi-fungsi dasar parpol itu sehingga mereka bisa dekat dengan masyarakat dan rakyat gitu. Baik, terima kasih Pak Fajar atas penjelasan dan pandangan yang sangat komprehensif. Diskusi ini memberikan gambaran penting tentang tantangan kita pada demokrasi di hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman pendengar yang telah mengikuti obrolan ini. Semoga diskusi ini menjadi pemantik refleksi bersama mengenai posisi dan peran generasi muda dalam politik Indonesia. Sampai di sini perbincangan kita. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa dan salam demokrasi.